Pemirsa, sepertinya danyangan cangkringan ini begitu syarat akan aura mistis. Masih terkait dengan danyangan cangkringan, warga Dukuh Dong Maron seperti telah diselimuti mitos yang begitu menghantui. Di mana hingga saat ini masih merasa was-was akan adanya jalur maut, yakni jalur gaib yang begitu dipercaya akan merenggut perempuan kembang desa sebagai tumbal. Di sini ada dimensi jalur lintas wilayah gaib dari arah Beji menuju ke Sumber dan Cangkring, itu tidak boleh didirikan rumah. Terus ini yang terpenting perlu diwaspadai kalau ada anak, ya memang semua itu ciptaan Tuhan ya kan. Kok cantik melebihi teman-teman lain. Ini harus betul-betul diwaspadai dan tata cara tradisi ini nenek moyang apa pesan harus dilakukan. Tidak banyak orang tahu di mana letak jalur maut ini berada. Namun warga desa percaya jalur ini bertitik awal dari tempat sakral bernama Danyangan Cangkringan tersebut. Istri saya itu waktu bulan Suro masak sama teman-temannya kayak orang masuk angin, itu muntah ya, karena masih bisa pulang sendiri ya ndak saya kerokin, besoknya puyeng, panas, kebutaan, terus akhirnya meninggal. Pemirsa, misteri apakah yang akan diungkap Mr. Tukul dan Ria Winata di Desa Karangpatihan ini? Pemirsa, Mr. Tukul Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Ria Winata dan sekarang berada di lokasi Dukuh Dong Maron, Desa Karangpatihan, Ponorogo, Jawa Timur. Mitos dari warga desa setempat di sini dapat jalur maut di mana jika ada perempuan cantik yang tinggal di sini akan diambil menjadi tumbal. Ini sebetulnya ada energinya itu seperti apa kok? Iya. Kalau misalnya kita lihat kayak jalur manusia biasa gitu ya Mas ya. Cuman kalau misalkan kita lihat dari ini goibnya itu agak serong sih Mas. Agak serong ke sana dan rumah yang ada di sekitar jalur ini yang memiliki wanita cantik tadi yang biasanya suka diambil Mas. Jadi di sini saat kita berdiri di sini kan memang kita berada di jalurnya Mas, di jalur goibnya tadi Mas. Pantesan, padahal kayaknya Ya seperti rumah ada, ini semua jalan ada, manusia. tapi ini sampai ke kaki-kaki juga. Ya. Nah, pemirsa, sepertinya kita harus mencari narasumber yang lebih kompeten atau mungkin lebih tahu dalam kronologis jalur maut ini sebetulnya awalnya seperti apa. Ikuti terus. Mr. Tukul, jalan. Siapa Mbak Dian di kanan kirinya Mbak Dian? Ya, di sebelah sini tuh kayak ada yang jaga, Mas. Jadi sosoknya. ya, jadi mereka tuh sosoknya bukan kayak berdiri, Mas. Jadi kayak jalan. Oh. Kayak ngawasin gitu loh, Mas. Jadi kayak jalan gini. Dan kayak agak terbang sih segini, Mas. Set gitu. Ada berapa? Yang saya lihat agak kayak silih berganti gitu, Mas. Penjaganya. Tapi saya nggak tahu nih, Mas, kalau sampai ujung sana deh kayaknya, Mas. Oh, bisa. Coba kita ke situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini mitos jalur maut ini seperti apa sebetulnya? Itu pertama kan kita hanya turun-temurun masalah ya. Di sini ada perdanyangan namanya cangkring ya. Cangkring karena banyak pohon cangkring dan di situ yang menghuni namanya
eyang sepanjang. Jadi sini ada jalur yang dimensinya itu ke arah utara barat. Di sini termasuk saya ini bisa dibilang walaupun takdir meninggal itu urusan Tuhan ya. Itu ada cerita kronologi panjang tentang istri saya. Oh, lah ini nih. Istri saya awal sakit tidak saya duga kalau sampai suatu jalan untuk kehadirat Tuhan. Cuman pusing, lantas mata lama-lama agak kabur buta. Setelah orang-orang tua itu cerita, saya juga napaktilah sesuai dengan petunjuk para pini sepuh. Itu. Dan saya mencatat dari 7 orang di jalur maut ini cuma 1 yang laki-laki dengan kelahiran hari yang sama, Jumat semua. Itu Mas. Kalau boleh tahu itu yang laki-laki meninggalnya dengan cara yang sama atau hanya Beda. wanitanya dengan cara yang Insya Allah sama? kalau yang laki itu di ujung jalan sana masih hidup, tapi buta gitu loh. Nah, jadi saya catat 7 orang itu semua diawali dengan kebutaan. Tapi Wanita yang ini ya, wanita ini sudah meninggal. Sudah sampai meninggal. Ini luar biasa sekali. Kalau Mbak Ria ini melihat ini seperti ini, apa Anda dari kacamata Mbak Ria yang mengerti suasana yang tidak bisa dilihat oleh mata? Kalau yang saya lihat sih Mas ya, ini kayak ada dendam masa lalu sih sebenarnya. Dendam masa. Ada seorang wanita, cuman wanita ini jin Mas. Ada wanita ini jin suka sama manusia. Oh, ada wanita jin bisa dendam. Terus Dia datang. Dia suka sama seseorang dan kayak paranormal gitu loh. Dia mau hidup bersama ceritanya. Cuma kan tidak ada mungkin orang bisa. pintar di sini, dia Zaman disenangi dulu. sama wanita jin itu. Ya, betul. Ya, Terus dan itu pas saat seorang sosok wanita ini kayaknya mengungkapkan di saat hari Jumat, di hari Jumat, dan si sosok pria ini menolak gitu loh. Mendingan kamu pergi dari sini karena memang bagaimanapun meskipun saya paranormal, kita dunianya berbeda gitu loh. Sosok si perempuan ini sakit hati, terus dia kayak bilang, jadi kan dia cantik Mas. ya pasti, di- dia bisa berubah apa Dia aja. cantik, dia bilang pokoknya setiap ada wanita di daerah sini yang melintasi jalan ini, karena dia bilang wanita itu nggak boleh sampai seumur dia. Karena si paranormal ini umurnya agak 30 ke atas, jadi takut si orang cewek ini suka sama si sosok paranormal itu Mas gitu loh. Betul, Mas Dukul. Iya, Masalahnya Mas. kan begini ya. Pada saat saya sudah mentok itu tadi, Iya. saya menyempatkan bersama anak saya itu ritual di sini. Ya, lalu Mas, Setelah ritual, saya intinya kan kalau hari Jumat ada yang cantik di sini, yang lalu sudahlah Iya. jadi korban Anda. Cuma saya minta untuk istri saya harus sembuh. Oh, ngoten. Angin datang sampai lilin itu tidak mati. Nah terus anak saya bersama saya Linting. iya. masuk ke dimensi lain, saya mengetahui ada perempuan menyuci di pancuran air Iya. gitu. Nah saya ini terus merasa berat badan saya daripada dari nengok saya atau manggil saya, lebih baik saya keluar dari lokasi itu. Luar Dan biasa. kadang-kadang ada kuda Pak. Kuda, ada angin, ada kuda. Ya, yang mengiringi sosok jin tadi. Oh. Nah, pemirsa Mister Cukup Jalan-Jalan. Nah, kita pengen tahu nih Pak Mun, di mana tempat Bapak melakukan ritual tadi nih? Oke Pak. Iya, di mana Pak? Sebelah sana. Kita langsung ke sana Pemirsa aja. seperti apa energinya dan ada apa di tempat ritual yang akan saya datangi dengan Pak Mustambar Ria. Ikut terus, Mister Cukup Jalan. Ya emang hawanya di sini sama di situ itu beda, padahal deket ya. Padahal deket tapi pas nyampe sini udah dingin gimana ya? Dingin